Assalamualaikum semuanya. Bentar lagi udah mau masuk bulan puasa. Pasti sekarang tuh genting-gentingnya orang mikirin jualan apa ya, jualan apa ya, jualan apa ya. Daripada kalian bingung-bingung, aku bakalan ngasih referensi jualan yang cocok buat temen-temen yang kurang bisa masak. Jujur, aku tuh kalau masak kue-kue kayak gini tuh suka gosong teman-teman. Tapi setelah aku nyobain pakai satu bahan ini, keripik brownies aku tuh perfect gitu loh. Jadi ini tuh kriuk, crispy, dan gak alot. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin chopper. Aku bakalan halusin satu bungkus Oreo ya teman-teman ya. Ini tuh aku pakai Oreo yang ukurannya gede. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini 100 berapa gitu. Aku lupa teman-teman. Ini kalau teman-teman gak punya chopper bisa banget dihalusin manual. Cuman karena aku kebetulan ada chopper, jadi aku bakalan chopper aja ya teman-teman ya, biar lebih ringan gitu loh menurut aku. Dan kalau pakai chopper kayak gini tuh rasanya gak bakalan terkontaminasi sama apa-apa. Di sini untuk choppernya aku tuh pakai Miko 5 in 1. Jadi dia tuh bisa chopper kayak gini dan bisa blender ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya bedanya chopper sama blender itu apa? Kalau chopper itu nyincang ya teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa halus benar-benar halus, tapi kalau blender dia tuh melembutkan. Jadi daripada kalian bingung milih beli yang mana, mending kalian beli Miko 5 in 1 aja. Bisa buat blender dan chopper. Untuk linknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Lanjut, untuk bahan selanjutnya aku bakalan timbang kental manis. Sebenarnya kalau teman-teman pakai sasetan, pakai satu saset aja cukup. Cuman karena aku tuh adanya yang kiloan, jadi aku nimbang 30 gram ya teman-teman ya. Lanjut, aku bakalan masukin satu butir telur. Ini kalau teman-teman bingung sama resep yang aku kasih, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan tulisin lengkap di situ. Kental manis sama telurnya aku bakalan aduk sampai dia tuh merata. Kalau teman-teman gak punya timbangan di rumah, terus pengen banget punya timbangan yang harganya murah dan cocok dipakai sehari-hari, kalian bisa langsung aja beli timbangan seperti yang punya ya. Harganya tuh mulai 20 ribuan aja. Untuk link produknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Untuk kental manis sama telurnya udah tercampur rata, aku bakalan masukin Oreo yang udah aku blender tadi ya. Ini kita langsung aja masukin. Kalau teman-teman nggak mau terlalu manis, boleh banget untuk kental manisnya di skip ya, atau ditambahin coklat bubuk. Jangan lupa pakai bahan pengembang. Di sini aku pakai baking powder kurang lebih setengah sendok teh, sama garam kurang lebih seujung sendok teh aja. Itu sebenarnya opsional ya teman-teman ya. Setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata, kalian bisa langsung aja tambahin minyak goreng ya teman-teman ya. Untuk minyak gorengnya aku pakai kurang lebih 2 sendok makan. Kalau teman-teman mau dibuatin yang versi keripik browniesnya tuh yang agak pahit gitu, kalian bisa langsung aja komen ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakalan buatin buat kalian. Jadi langsung aja komen-komen. Aku bakalan buatin part kedua kalau kalian penasaran sama brownies yang rasanya kayak dark gitu loh. Aku sendiri sih lebih suka dark ya teman-teman ya. Cuman karena kemarin itu aku lagi pengen yang lain, pengen yang manis-manis, jadi ini browniesnya tuh aku buat yang agak manis gitu. Ini adonannya udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita bisa langsung aja siapin loyang yang udah aku alasin sama kertas kue ya. Kalau teman-teman bingung, Kak, beli kertas kuenya di mana, Kak? Kertas kue itu apa? Aku bakalan rekomendasiin kertas kue di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di situ. Aku aja pas beli kertas kue ini tuh kayak susah gitu loh teman-teman. Di toko ini nggak ada, di toko itu nggak ada. Daripada kalian ngabisin bensin, mending kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Cukup kalian nunggu di rumah aja, kertas kue kalian tuh bakalan nyampe. Daripada nyariin satu persatu toko tuh jarang banget yang jual ini teman-teman. Kita langsung aja tuang semua browniesnya ke dalam loyang seperti ini ya. Kalau teman-teman loyangnya agak kecil, bisa dibagi dua. Cuman karena loyang aku tuh agak lebar, jadi aku bakalan jadiin satu aja ya teman-teman ya. Walaupun ini tuh sedikit maksa gitu loh, soalnya seharusnya sih jadinya kayak 1,5 gitu. Cuman karena aku paksa biar nggak
pakai loyang lagi gitu, agak sedikit bleber-bleber kemana-mana gitu loh teman-teman. Dan ini juga loyang aku tuh ukurannya, maksud aku kayak datarannya kayak gak rata gitu, bergelombang-gelombang gitu. Jadi ini nanti agak tebel tipis gitu ya, tapi menurut aku nggak masalah sih walaupun tebel tipis. Terus oven kalian oven tangkring seperti yang aku punya ini tuh dijamin anti gagak. Kenapa aku lebih rekomen teman-teman pakai oven tangkring? Karena menurut aku kalau beli oven listrik tuh dapatnya kecil banget teman-teman. Jadi kalau kita buat kue tuh kayak lama banget gitu loh. Kita aja sekali manggang ini tuh bisa 45 menit, apalagi kalau pakai yang kecil kita tuh nanti nggak kelar-kelar buat kuenya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi oven tangkring nih, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Walaupun bentukannya nggak sama kayak punya aku, tapi aku bener-bener rekomen banget sih kalian pakai oven tangkring itu. Ini aku ratain dan aku buat setipis mungkin ya teman-teman ya, tapi ya jangan terlalu tipis-tipis. Nanti kalau terlalu tipis ya kayak ini gak sih, kayak chips gitu gak sih? Pokoknya intinya terserah kalian sih, kalian mau tipis boleh, tebel gak apa-apa, tapi jangan terlalu tebel-tebel. Tipis banget boleh tapi jangan tebel-tebel, nanti kalau tebel-tebel dia susah keringnya teman-teman. Lanjut untuk topping yang aku pilih di sini aku ada keju. Sebenarnya aku ngidam banget yang almond, cuman aku nggak nyetok almond ya teman-teman ya, jadi aku pakai yang ada aja, pakai keju secukupnya. Kalau teman-teman mau pakai mesis juga boleh. Kita langsung aja oven. Ini tadi sebelumnya ovennya udah aku panasin kurang lebih 10 menit pakai api yang super gede. Setelah ovennya panas, aku kecilin api ke api sedang ya. Ini kita oven kurang lebih 45 menit, tapi setiap 15 menit aku bakalan tuker posisi ya teman-teman ya, karena kompor aku tuh nggak merata, jadi ovennya tuh kayak nggak merata gitu loh panasnya. Dan itu tuh salah satu kekurangan oven tangkring, tapi nggak masalah ya teman-teman ya, tinggal kita putar-putar aja loyangnya. Setelah itu kita oven lagi kurang lebih 15 menit lagi, pokoknya setiap 15 menit sekali diganti posisinya. Untuk apinya disesuaikan aja teman-teman. Kemarin aku tuh terlalu kecil gitu loh apinya, jadi kayak kelamaan. Seharusnya 30 menit aja dia udah kering. Di sini aku tambahin lagi kurang lebih 15 sampai 20 menit karena aku tuh kekecilan gitu loh pakai apinya. Dan ini tuh seharusnya udah kering ya, cuman karena ya itu tadi yang aku sampaikan, api aku kekecilan teman-teman. Setelah 30 menit aku oven, dia tuh belum kering. Jadi di kesempatan ini aku bakalan gunain buat potong-potong browniesnya ya. Kebetulan banget kan browniesnya masih lembut-lembut gitu kan, jadi keadaan lembut-lembut kayak gini aku bakalan potong. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk potongannya disesuaikan aja sama selera kalian. Aku bakalan potong kotak-kotak aja sih, ini agak sedikit bingung ini enaknya dipotong gimana. Kalau teman-teman jualan diusahakan rapi seperti yang aku punya ya teman-teman ya, walaupun nggak terlalu rapi-rapi banget, tapi kalian bisa lihat sendiri. Kalau kalian praktekin ini di rumah, bener-bener ini tuh bakalan jadi gitu loh teman-teman, walaupun kalian bingung sama tutorial aku kasih. Soalnya kalau menurut kalian browniesnya ini tuh belum kering gitu ya, tinggal di oven lagi gitu loh. Bisa pakai teflon sih sebenarnya, cuman aku lebih sayang teflonnya sih daripada ininya. Soalnya harga teflon sama oven aku tuh lebih mahalan teflon gak sih teman-teman? Paham gak sih maksud aku? Mending kalian beli oven aja deh seperti yang punya oven tangkring. Ini juga worth it banget dibeli, walaupun ya seperti yang aku omongin, dia tuh rawan panasnya nggak merata. Tapi walaupun panasnya nggak merata, dijamin ini tuh anti gagal. Lanjut, setelah kita potong-potong browniesnya, kita hidupin lagi ya apinya ya. Ini yang ovenan terakhir ini tuh aku pakai api gede teman-teman. Jadi kalau pakai api gede-gede kayak gini, sering-sering dicek aja setiap 10 menit. Dan ini setelah 15 menit menurut aku udah ya teman-teman ya. Aku bakalan tunjukin ke kalian kalau ini tuh udah kering gitu. Tapi ditunggu sampai dia bener-bener dingin, bakalan crispy gitu loh. Pokoknya kuncinya kalau kalian pengen crispy-nya lama, jangan dibiarin dia tuh keadaan terbuka kayak gini. Soalnya kalau keadaan terbuka kayak gini tuh dia gampang layu gitu loh teman-teman. Tuh dia tuh kaku banget tuh. Kita tinggal potek-potek aja sih. Ya tuh kaku tapi renyah gitu loh teman-teman, bener-bener kayak anti gagal banget sih ini. Cuman di sini untuk rasanya aku kurang cocok ya, karena dia terlalu manis ya.
bukan brownies yang aku impikan gitu loh. Soalnya aku tuh suka brownies tuh yang agak pahit-pahit gitu. Cuman ini tadi kan Oreo tuh kan udah manis, aku tambahin kental manis, jadi rasanya agak kemanisan. Jadi kalau teman-teman pengen dibuatin yang versi agak pahitnya, kalian bisa langsung aja komen kalau teman-teman nggak bisa nambahin atau nyekip kental manis gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja komen ya kalau mau dibuatin part keduanya. Dan ini dia hasilnya setelah aku kupas dari kertas kue. Fungsi dari kertas kue tadi ini ya teman-teman ya, soalnya kalau langsung diloyang dia bakalan lengket sih, tapi kalau pakai kertas kue kayak tadi gampang banget cara nyopotnya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri ya, bener-bener crispy dan empuk banget tuh. Ini tuh juga dibilang tipis, nggak terlalu tipis, tebel juga nggak terlalu tebel. Dan ini aku sih masih cocok ya, anak aku aja yang umur 1 tahun dia doyan banget karena emang rasanya nggak terlalu pahit gitu. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya sedikit teman-teman, tapi setelah aku bungkus dalam plastik gitu, ini tuh kayak satu bungkus plastik 1 kilo gitu loh, lumayan banyak lah pokoknya isinya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.